Pernah rasain hal gak nyaman di lambung seperti rasa terbakar, mual muntah, nyesak terasa di dada? Mungkin Anda mengalami sakit ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Kita tahu bahwa GERD ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya aliran balik daripada isi lambung ke daerah esofagus, orofaring, ataupun kepada di sekitar saluran pernapasan yang terjadi secara kronis. Dan ini sering kambuh dan cukup mengganggu dan menurunkan kualitas hidup seseorang dan bisa menimbulkan cedera dan komplikasi. Nah, GERD ini merupakan gangguan pencernaan yang paling sering kita dapatkan, ya, baik bukan saja di Indonesia atau wilayah kita di Sumatera, tentu juga di belahan dunia kasus GERD cukup meningkat kasusnya. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan daripada gaya hidup seseorang. Nah, perubahan gaya hidup seseorang ini akan meningkatkan risiko seseorang akan terkena GERD, seperti kebiasaan merokok, ya, orang yang dengan obesitas, ya, ataupun dari luar negeri atau yang mengkonsumsi alkohol. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko atau perubahan gaya hidup yang meningkatkan risiko seseorang untuk terjadinya GERD. Nah, berdasarkan data epidemiologis bahwa kasus daripada GERD ini, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu perbandingannya berkisar antara 2:1, malah sampai kadang-kadang 3:1. Nah, klasifikasi daripada GERD, ya, GERD itu kita klasifikasi atas dua. Yang pertama adalah yang kita singkat dengan NERD, namanya non-erosive reflux disease, yaitu GERD tanpa adanya kerusakan daripada mukosa esofagus, ya, kalau kita lakukan pemeriksaan secara endoskopi. Jadi pada pemeriksaan endoskopinya, esofagusnya masih baik. Nah, itu kita kenal dengan namanya NERD. Yang kedua adanya klasifikasi GERD ini adalah esophagitis erosif. Ya. Nah, ini adalah merupakan GERD yang adanya kerusakan di daerah mukosa esofagus. Nah, ini kita lihat pada pemeriksaan endoskopi, kita lihat permukaan daripada mukosa esofagusnya sudah rusak. Faktor risiko untuk timbulnya GERD pertama adalah obat-obatan. Nah, kita tahu berapa obat-obatan yang berisiko untuk terjadinya GERD, seperti penggunaan obat-obat teofilin, itu obat-obat asma, antikolinergik juga, ya, obat-obat beta-adrenergik, penggunaan nitrat, dan penggunaan juga obat-obat kalsium channel blocker. Nah, itu juga berisiko untuk terjadinya GERD. Yang kedua adalah makanan. Nah, makanan ini, ya, adalah makanan-makanan yang membuat, ya, lambung lebih lama bekerja, seperti coklat atau makanan berlemak, ya, kopi, alkohol, dan juga kebiasaan merokok, ya, itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya GERD. Ya, yang ketiga adalah hormon, ya, umumnya biasanya hormon ini terjadi pada wanita hamil, yaitu pada wanita hamil dikatakan bahwa hormon progesteron sendiri, ya, itu akan mempengaruhi daripada sphincter daripada lower esophagus, ya, itu memudahkan untuk terjadinya GERD. Dan juga kondisi daripada kehamilan sendiri itu juga berisiko untuk terjadinya GERD pada wanita hamil. Dan yang keempat itu adalah hernia, adanya hiatus hernia, ya, itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya GERD, ya. Dan yang berikutnya itu adanya karena lower esophagus sphincter atau LES itu lebih pendek, ya, itu juga mempengaruhi terhadap terjadinya GERD. Yang kelima itu adanya berat badan yang berlebih atau obesitas, ya, itu merupakan faktor risiko GERD yang sering kita temukan di lapangan. Berikut tips yang bisa dilakukan oleh penderita GERD, ya. Pilihlah menu makanan yang bergizi, ya. Hindarilah makan makanan yang biasanya mengkonsumsi daging atau yang berlebihan, ya, saat sahur. Itu juga tidak tidak bagus pada pasien-pasien yang berisiko untuk terjadinya GERD, ya. Kemudian kita jaga asupan cairan, tentunya untuk mencegah jangan terjadi dehidrasi. Kemudian juga pilihlah minuman yang juga tidak meningkatkan asam lambung, tentunya seperti kafein, teh, kopi, soda, ya, dan itu akan meningkatkan asam lambung, ya. Kemudian kita hindari langsung tidur setelah makan seperti tadi, ya, jangan buru-buru setelah sahur langsung berbaring dan tidur, ya, dan itu juga akan berisiko, ya, untuk menyebabkan terjadinya penekanan atau menyebabkan terjadinya reflux ke esofagus tentunya. Kemudian hindari stres, ya, kita tahu, dan kendalikan emosi, ya, tapi selama Ramadan saya lihat malah sebenarnya ini cukup membantu, ya, bagi kita, ya. Kita tahu bahwa selama Ramadan mungkin kita lebih tenang, lebih rileks, sehingga, ya, keluhan GERD juga akan berkurang.